Shalom Jemaat Gereja Oikos Online. Saya senang bisa melayani saudara pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran dengan baik. Dan Tuhan, bukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran. Bukakan telinga kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus. Biar kuasa firman Tuhan menjamah kami semua, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, firman Tuhan akan diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 16. Yakobus 5, 14 sampai 16. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bicara tentang penyakit, saya beberapa tahun yang lalu pernah sakit, lalu kemudian saya ke dokter. Nama dokternya Yunus Tanggo. Dia S1, S2, S3-nya itu di Jepang. Dan dia menangani kebanyakan orang Jepang di Jakarta. Dia yang nanganin. Dan dia dokter jago. Dia dokter yang cukup terkenal dan tentu saja harganya cukup mahal. Nah saudara-saudara, satu kali Pak Yunus Tanggo ini dia bilang begini, "Pak Joni tahu nggak? Orang tuh sakit kebanyakan bukan dari pola makan, bukan dari gaya hidup, tapi dari pikirannya." Jadi saudara-saudara, dia mengatakan bahwa orang itu gara-gara stres, gara-gara pikirannya menekan dia, maka dia bisa jadi sakit lever, bisa jadi sakit, dia bisa sakit mah, dia bisa darah tinggi, bahkan orang bisa stroke gara-gara sakit itu, gara-gara pikiran yang mengganggu dia. Nah saudara-saudara, banyak pikiran itu yang melukai orang itu dan dia pendam terus, akhirnya itu jadi seperti sampah dalam pikirannya, dalam hatinya. Dan karena orang naruh dendam, naruh pikiran yang jahat dalam dirinya, maka orang tuh bisa jadi sakit kanker, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Percayalah, burung di udara Tuhan pelihara, ikan di laut Tuhan jagain, bahkan cacing dalam tanah Tuhan pelihara. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan pelihara kita semua. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, Matius 5, 23 dan 24 berkata demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bahkan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kita bawa persembahan aja kepada Tuhan itu tidak akan diterima kalau kita masih ada ganjelan, masih ada sakit hati sama orang, atau orang sakit hati sama kita. Dan Tuhan berkata kita harus berdamai dulu dengan orang lain, baru kita bisa dengan tulus hati, dan persembahan kita itu akan diterima oleh Tuhan. Karena kalau kita belum berdamai dengan orang itu, maka persembahan kita pun akan terhalang, bahkan doa kita pun akan terhalang. Firman Tuhan juga berkata, bukan sekedar berdamai, tapi kamu harus saling mengampuni. Matius 6 ayat 12 berkata, Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, mengampuni itu seperti orang yang melepaskan ikatan. Jadi orang tadinya terikat, dia tidak bisa bergerak, dan ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita membuat ikatan-ikatan itu brodol gitu. Satu kali saya kan suka, kalau ada kesempatan saya suka mancing di laut. Waktu itu saya mancing di daerah selatan Sukabumi, daerah Pelabuhan Ratu, dan saya lagi mancing. Dan lagi saya mancing, tiba-tiba
ini kail saya tuh jorannya tuh sampai melengkung, tapi ini aneh, kalau ikan tuh ada sentakan-sentakannya, ini nggak ada sentakannya, narik gitu terus, narik terus. Lalu kemudian waktu diangkat ternyata itu ular laut, dan ularnya tuh begitu diangkat dia langsung melilit tangan saya. Lalu kemudian lilitannya tuh makin keras. Lalu kemudian saya bilang, aduh, saya sampai bilang, aduh. Lalu kemudian si tukang perahunya bilang, Pak itu jorannya turun ke bawah katanya. Lalu kemudian dia ambil golok, dia potong itu joran saya. Saya bilang, kenapa? Lalu kemudian ularnya itu dia putusin kepalanya, dan kemudian si tukang perahunya bilang begini, Bapak tahu nggak kalau ular di darat itu kalau misalnya dia gigit orang, maka biasanya bisa 2 jam 3 jam kemudian orang tuh bisa mati. Tapi kalau ular laut yang kayak gini nih, bisa 5 menit 10 menit orang tuh bisa mati, Pak. Ini bahaya sekali katanya. Oh begitu. Saya ingat waktu itu saya pernah satu kali ada orang nipu saya, dan kami rugi bisa sekitar 40-an juta. Buat saya waktu itu 40-an juta tuh besar. Lalu kemudian saya kan nulis buku soal kutuk, bagaimana melepaskan diri dari kutuk gitu. Lalu kemudian saya ngerti benar bagaimana melepaskan diri dari kutuk, sampai saya nulis buku itu. Tapi juga di lain pihak, saya juga ngerti bagaimana cara ngutukin orang yang paling efektif. Jadi kalau dia nipu saya, jadi saya ngerti bagaimana cara ngutukin orang yang paling efektif. Jadi saya kutukin tuh orang itu yang menipu saya itu, dan kemudian di alam roh saya melihat dia tuh seperti diikat dari leher sampai ke kaki, dia diikat. Lalu kemudian saya lihat usahanya dia makin jatuh, makin habis, rumahnya kebakaran, dan kemudian dia mengalami banyak masalah sampai dia habis-habisan. Tapi di lain pihak, saya juga melihat bahwa diri saya sendiri pun kok berkat saya tuh kayaknya seret gitu. Kayaknya ada yang kesumbat gitu. Saya bilang, Tuhan ada apa ini, kok berkat saya kok sulit benar begitu. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya tentang saya melepaskan kutuk kepada orang itu. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya untuk melepaskan pengampunan buat orang itu. Orang yang sudah nipu saya, terang-terangan dia nipu saya. Dan kemudian Tuhan bilang lepaskan pengampunan. Saya WhatsApp orang itu. Saya bilang saya melepaskan pengampunan buat kamu. Dia baca tapi dia nggak balas begitu. Dan kita anggap selesai, jadi kita berdamai hari ini, tapi dia nggak balas. Ya udah, kalau dia nggak mau balas ya itu urusan dia. Tapi yang pasti waktu saya melepaskan pengampunan buat orang itu, saya ngelihat di alam roh tadinya seperti tali yang ngikat dari leher sampai kaki dia itu brodol gitu. Brodol itu apa? Pada rontok begitu. Dan saya melihat buat dia itu seperti rontok, tetapi buat diri saya sendiri itu menjadi seperti bebas. Jadi berkat yang kami terima itu tidak tersumbat lagi, tetapi mulai terbuka lagi. Nah saudara-saudara, melepaskan pengampunan itu seperti melepaskan ikatan. Tadinya kita terikat, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita mulai bisa bergerak dan mulai bisa maju. Nah saudara-saudara, itu sebabnya dosa itu jangan ditutup-tutupin. Dosa itu jangan disembunyikan. Waktu kita melepaskan pengampunan, banyak kasus di mana orang melepaskan pengampunan dan dia jadi sembuh dari penyakitnya. Waktu dia membersihkan pikirannya dari dendam, dari sakit hati, maka dia dipulihkan Tuhan. Sembuh setelah kita membereskan hati kita, membereskan perasaan kita. Sembuh setelah kita berdamai dan mengampuni sesama kita. Yang berikutnya dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18 dikatakan begini.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dalam Bible in Basic English dikatakan gini, Elijah was a man of flesh and blood as we are. Elijah was a man of flesh and blood as we are. Jadi Elia itu seperti manusia biasa yang punya daging dan punya darah sama seperti kita. Tapi dalam King James Version dikatakan begini, Elijah was a man subject to like patience as we are. To like patient as we are. Jadi Elia juga punya perasaan, Elia juga punya keinginan, Elia juga punya cita-cita, Elia juga bisa nangis, bisa tertawa sama seperti kita. Tetapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dalam Yakobus tadi dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, jadi bukan doanya yang harus benar, tapi orangnya yang harus benar. Katakanlah kita baru beli mobil baru, apa sekarang ada Hyundai Palisade gitu ya. Lalu kemudian kita pakai mobil Hyundai Palisade itu, lalu kemudian ada orang, dia tanya, Pak, mobil baru? Iya, itu teman dekat tuh, teman dari dulu. Lalu kemudian dia tanya, berapa harganya? Saya bilang sekian ratus juta. Lalu kemudian dia bilang, nyobain dong ya. Lalu kemudian kita kasih kunci mobilnya, lalu kemudian dia cobain 5 menit 10 menit dia balik. Tapi saudara-saudara, kita kasih kepada orang ini karena dia teman baik kita, udah puluhan tahun kita kenal, dia juga datang pakai mobil, jadi kita percaya sama dia. Tapi kalau ada orang nggak dikenal, dia lewat lalu kemudian dia nggak dikenal, dia pakaiannya rapi, lalu kemudian dia bilang, Pak, ini mobil baru ya, boleh nggak saya nyobain? Saya nggak bakal kasih kunci mobilnya. Lalu kemudian dia memuji saya. Dia bilang, Bapak kelihatan ganteng sekali, kelihatan baik sekali, Bapak kelihatan murah hati sekali. Pak, tolonglah saya. Lalu kemudian dia berlutut. Lalu kemudian dia katakanlah misalnya, dia berlutut, dia sujud menyembah. Kalau orang Chinese bilang pai kui gitu ya. Dia mukanya sampai ke tanah. Tapi walaupun dia mukanya sampai ke tanah, saya nggak bakal kasih kunci mobil yang mobil baru itu. Nah, saudara-saudara, kita mau kasih kunci mobilnya bukan dari bagaimana cara dia bicara, tetapi dari siapa orang ini di hadapan kita, itu akan menentukan apakah kita mau kasih kunci mobilnya atau tidak. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Bukan bagaimana cara kita berdoa, tetapi bagaimana kita di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan, itu yang akan menentukan kunci mobilnya akan dikasih atau enggak. Itu yang akan menentukan Tuhan akan jawab doa kita atau tidak. Nah, saudara-saudara, Elia itu manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saudara-saudara, kita berdoa tiap hari, tetapi kita harus akui bahwa jarang sekali kita berdoa sungguh-sungguh. Sedangkan doa yang akan dijawab Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berkata kepada kita semua, lepaskan pengampunan, terimalah pengampunan, berdamailah dengan sesamamu, dan berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan semua orang, maka doamu tidak akan terhalang di hadapan Tuhan, dan kita jadi orang benar di hadapan Tuhan. Dan kita juga akan menerima kesembuhan, kita akan menerima pemulihan dari Tuhan, Allah yang baik itu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan biar kasih karunia, anugerah dan berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan memeteraikan setiap firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semua. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi
hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Kemuliaan buat Raja kita Tuhan Yesus Kristus.